Virtus Talks, podcast di mana kamu bisa eksplor dunia IT dari tren sampai isu terkini. So, enjoy the podcast and let's start! Hello Vitizen, welcome back to Virtus Talk. Nah, teman-teman Vitizen, udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol lagi tentang teknologi. Nah, kita mau membahas tentang AI, masih dengan journey kita di tahun ini, di mana kita akan lebih deep lagi membahas tentang AI. Nah, untuk pembahasan kali ini kita mau bahas AI dari sisi infrastructure. Mungkin kita udah bahas sebelumnya, mungkin teman-teman bisa nonton di video-video sebelumnya. Itu juga kita bahas dari sisi security. Kita juga bahas dari sisi bagaimana AI berhubungan dengan data. Nah, kita akan membahas AI dari sisi infrastrukturnya. Nah, mungkin juga termasuk connectivity-nya seperti apa gitu. Apakah infrastrukturnya itu menjadi suatu hal yang penting. Nah, itu kita akan bahas lebih detail bagaimana persiapan untuk kita mendeploy AI atau melihat AI di tempat teman-teman Vitizen itu sudah sesuai atau belum. Nah, untuk membahas ini, kita akan membahas bersama seorang expert yang memang udah lama gitu di dunia IT. Gitu. Cukup terkenal lah di dunia IT gitu. Kita akan bahas bersama Bapak Rizky Lana selaku General Manager PT Virtus Teknologi Indonesia. Halo Paki. Thank you Jeffrey. Lama kita nggak ketemu nih kayaknya. Iya, udah lama nih kita nggak ketemu nih. Kayaknya Paki sibuk nih. Saya lihat di kantor kayak ruangannya kosong mulu, Pak. Iya, kita banyak berkeliling ya, mungkin ketemu sama customer, business partner ya, buat tahu sebenarnya apa sih yang lagi tren di market gitu ya, sehingga mungkin kita bisa ngikutin perkembangannya itu gitu. Oke. Berarti lagi keliling-keliling dari sisi customer emang apa, Pak, yang lagi tren? Kayaknya kan kita jadi AI nih. Kayaknya semua ngomong AI gitu. Iya. Jadi mungkin kalau yang kita lihat memang AI lagi happening sekali gitu ya. Everyone mungkin talking about AI gitu ya. Yes. Terus generative AI, terus juga mungkin banyak juga dihubungin sama cyber security ya gitu. Karena AI ini sesuatu yang baru, dan biasanya kalau sesuatu yang baru itu banyak kerawanannya. Karena mungkin pengetahuannya terkait dengan AI ya masih baru juga gitu ya. Nah, ini yang mungkin banyak kita lihat gitu kan, banyak sekali kita punya customer mungkin dalam fase pertama dari journey dari AI-nya mereka gitu kan, sehingga ya masih banyak juga yang melihat ini arahnya akan kemana nih si AI ini gitu kan. Seperti itu sih. Jadi mungkin sementara kita lihat masih banyak juga yang mungkin ya kayak wait and see gitu ya. Ini AI ini kemana nih? Mungkin organisasi kita juga mau ngikutinnya kemana gitu dari perkembangan AI. Tapi sebenarnya kalau Bapak bilang, tadi kan dibilang pada wait and see. Emang sebenarnya pada wait and see atau sebenarnya udah implement Pak sebenarnya? Atau mereka implement jatuhnya coba-coba gitu? Oke, mungkin kalau yang kita lihat banyak sekali, kalau ditanya banyak nggak sih dari kita punya customer udah pakai AI? Jelas pasti sudah banyak yang mempergunakan. Yeah. Even dalam kehidupan sehari-hari kita udah lihat banyak sekali ya AI itu udah ada di sekeliling kita gitu ya. Mungkin dari gampang ya, mungkin banyak udah ada yang pakai large language model gitu. Ada mungkin yang awal ChatGPT gitu, ada beberapa vendor lagi mungkin yang keluarin gitu, yang memang everyone udah pakai gitu. Even mungkin kita punya anak gitu ya, kita punya keluarga di rumah ya udah pada pakai juga gitu kan. Ya, kalau untuk anak ngerjain soal ya Pak. Ya, mungkin karena memang itu membantu ya, membuat segala sesuatunya menjadi lebih cepat gitu kan. Nah, cuman memang dari situ banyak timbul ya mungkin kan resikonya gitu ya. Mungkin tadi dari sisi security-nya gitu ya. Kalau kita ngomong waktu dulu awal orang juga banyak pakai internet gitu ya. Iya, betul. Kayaknya internet nih sesuatu yang sangat keren banget di zaman itu. Tapi begitu orang banyak pakai ya, orang juga pasti banyak mempergunakannya secara mungkin kurang tepat gitu ya. Karena ya pertama kali baru menggunakan gitu. Nah, saya rasa di masa ini pun terkait dengan AI atau generative AI, kita punya market gitu ya, ya masih di fase itu gitu ya. Jadi masih banyak pengen explore dan coba-coba gitu kan. Nah, berarti kalau ngomong seperti ini, sebenarnya ada jadi pertanyaan sih Pak. Apa sih yang membuat, sebenarnya kalau kita ngomongin AI kan udah bertahun-tahun ya Pak. Mungkin dari zaman saya kuliah gitu juga udah ngomongin AI. Cuman kayaknya sekarang itu AI menjadi sesuatu yang kayak orang awam pun ngomongin gitu. Dulu kan mungkin orang awam apa sih ngomongin AI, artificial intelligence apa gitu. Sekarang bahkan ya orang awam, pakai AI aja, pakai ini aja, ini termasuk AI gitu. Apa yang membuat itu cepat gitu berkembangnya itu? Kalau yang mungkin kita lihat, mungkin kalau kita balik tahun 2000 awal gitu ya, mungkin saya juga masih kuliah tuh zaman itu ya. Ya sering sekali mungkin kita punya tugas gitu, karena mungkin background-nya teknik, create something system yang bisa menggantikan apa yang dilakuin manusia, gitu ya. Mungkin
Kalau dulu tiket ini parkir otomatis gitu kan. Ya, itu mungkin banyak tuh orang bikin skripsi ngerjain kayak seperti itu ya. Gimana caranya orang nggak perlu manual lagi tuh, portalnya dibuka gitu. Jadi kan itu yang sebenarnya dilakuin sistem gitu ya. Gimana caranya tadinya sangat human centric kemudian menjadi system centric perubahannya. Nah, journey-nya mungkin saat ini kenapa mungkin menjadi accelerate? Karena pasti di-trigger dengan satu connectivity. Di mana connectivity ini bisa ngebuat koneksi dari mungkin remote area gitu ya sampai pusat data center gitu atau mungkin tempat kerja kita, connectivity-nya ada sehingga itu mempermudah orang dalam meng-create suatu sistem gitu. Nah, orang ini kerja di mana-mana juga akhirnya kan menyebabkan biasanya data itu juga ada di mana-mana. Iya, betul. Gitu ya. Jadi data juga banyak gitu di mana-mana dengan ada connectivity gitu kan. Nah, ini kemudian apa yang bisa dilakuin? Mungkin arahnya ke sana gitu kan. Jadi gimana caranya orang bisa nge-create sesuatu gitu kan dengan mungkin fasilitas yang sudah ada. Jadi kalau kita ngomong AI sekarang ini mungkin diterapin di tahun 2000 dulu gitu pada saat infrastruktur yang mungkin masih belum memadai. Saya rasa mungkin sangat susah, sangat mungkin di certain area aja itu bisa dilakuin. Itu kayak mungkin hanya konseptual aja. Tapi hari ini kita ngomong karena connectivity-nya udah ada di mana-mana gitu ya, sehingga ya orang bisa bekerja dari mana aja gitu ya. Orang bekerja dari mana aja itu membuat kreativitas bisa dilakuin di mana aja. Nah, kreativitas dilakuin di mana aja ini ngebuat juga nge-trigger, oh berarti gimana caranya kerja kita bisa menjadi lebih simple, lebih efisien. Nah, disitulah pasti tujuannya kan mungkin di situ. Kemudian timbullah sistem AI ini gitu. Gimana caranya AI ini mengebantu operasional day-to-day kita. Karena kalau mungkin semua dilakuin sama manusia, pasti mungkin biasanya cost-nya menjadi besar. Atau efisiensinya mungkin menjadi berkurang. Karena kalau kita manusia kan pasti senangnya ada istirahatnya ya, gitu ya. Ada mungkin harus liburnya gitu ya kan. Nah, tapi kan kalau kita ngomongnya sistem atau mungkin robot gitu ya, itu mungkin mereka akan berjalan 24/7 gitu ya, terus-menerus melakukan pekerjaan yang sifatnya mungkin rutin. Gitu. Jadi pasti di situ membuat sistem itu menjadi lebih unggul terhadap pekerjaan yang sifatnya memang terus-menerus continuity dilakuin gitu. Nah, panjang sekali ya Pak penjelasannya. Cuma saya nangkep sih poinnya, bahwa sebenarnya salah satu yang membuat AI Accelerate itu adalah dari sisi connectivity. Mungkin salah satu connectivity. Nah, itu juga yang mungkin perlu disiapkan sih dari sisi organisasi. Ya kan, customer-customer kita gitu kan. Itu kan juga customer ataupun mungkin dari sisi ya teman-teman Vitizen ya kan. Pasti kan mereka juga harus mempersiapkan. Yang mungkin jadi pertanyaan, ya mungkin sering lah ditanyakan adalah akhirnya ini yang penting jalanin dulu aja AI-nya sesuai dengan use case di bisnis, atau kita harus siapin dulu nih, atau ada minimum step lah gitu, minimum infrastructure gitu yang mereka harus, yang penting mereka udah siap seperti ini, ya udah jalanin aja sesuai use case gitu, dan itu semua akan bisa running dengan baik gitu. Itu gimana Pak? Ya mungkin kalau dalam operationnya gitu ya, pada saat organisasi mungkin pengen ngebikin suatu sistem AI. Mungkin kalau yang lebih lanjutnya mungkin kita konekinnya mungkin ke generatif AI. Di mana mungkin suatu perusahaan atau suatu organisasi ini mereka udah punya nih data-data. Mungkin yang bisa membantu internal mereka atau mungkin customer yang mereka layanin. Di mana sifatnya mungkin kalau dulunya itu adanya dalam bentuk dokumen, kemudian pindah menjadi digital gitu ya, menjadi database atau menjadi file gitu, file bentuk digital. Nah, hari ini mungkin keinginannya adalah buat bisa diakses dengan mudah oleh customer gitu ya, atau mungkin pihak internalnya mereka, mungkin secara pertanyaan gitu, kayak kita ngobrol gitu, nanya. Mungkin pertanyaannya simpel, kalau saya mungkin customer banking gitu ya, mungkin contohnya gitu. Pasti kan ada yang mikir, kalau saya mau ambil kredit, kira-kira dengan penghasilan saya mungkin sekian, berapa kredit yang bisa saya dapetin? Nah, mungkin kan itu akan membantu cepat. Oh, mungkin sistem akan menjawab nih dengan segini, gini, Anda akan mendapatkan sekian gitu ya. Dimana mungkin kalau dulunya itu harus kita datang ke
bank ketemu sama si customer service-nya. Betul, dicek lagi. Kita ngobrol, set waktu appointment gitu ya, terus mereka melakukan assessment terhadap kita punya kemampuan, terus dia mengeluarkan rekomendasi lah gitu ya. Karena biasanya kan ada ininya, ada apa? Ada rumusnya. Tapi sebenarnya rumusnya, cara perhitungannya ini kan bisa dibikin secara sistem. Di mana sistemnya ini kalau dibikin bisa ngelayanin customer yang mereka 24/7. Nggak perlu, kalau orang kan harus datang janjian tuh, mungkin banknya buka jam 9, baru bisa jam 10, ntar mesti makan siang, kita nunggu lagi. Ngantri itu di banknya panjang. Hari ini sistemnya mungkin bisa dibikin, bisa melayani 24/7. Iya, tengah malam Pak, tengah malam, lagi nggak bingung gitu ngapain ya, oh ya boleh nih, nanya gitu kan. Betul, gitu. Jadi sebelum tidur gitu kan, kita nggak perlu set waktu appointment ke physical, ke banknya gitu kan, kita mungkin bisa tanya gitu kan, saya ada planning nih, mungkin mau pengen ngelakuin KPR misalnya contohnya, saya punya penghasilan sekian, ya mungkin dia bisa ngelasihin rekomendasinya gitu secara lebih cepat. Nah, proses lebih cepat ini kan yang sebenarnya tujuannya gitu. Jadi dengan adanya sistem gitu kan, itu membuat pekerjaan atau tujuan kita menjadi lebih cepat, lebih simplify gitu. Itu mungkin main goal-nya gitu kan. Tapi kan kalau bangun begitu, orang kan udah pasti ngebayangin itu sesuatu yang sulit, Pak. Maksudnya kan kayak, wah harus ready bikin sistemnya lah, apalah segala macam. Mungkin ada hal yang mempercepat. Mungkin orang nyebutnya ya udah tinggal cloud gitu. Nah, apakah itu salah satunya cloud juga menjadi istilahnya solusi gitu untuk bisa mereka implement AI lebih cepat gitu sebenarnya? Pasti, karena memang dalam membangun suatu sistem AI, pasti kan dibutuhkan suatu infrastruktur. Yeah. Nah, di mana kan mungkin kalau kita tahu dengan menggunakan cloud atau mungkin hyperscaler lah banyak gitu ya, beberapa brand yang ada di market ya, mereka bisa ready anytime. Yes. Sebenarnya kalau kita ngebangunnya harus menggunakan on-premise gitu ya, ya biasanya mungkin challenge-nya ya ini harus di setting dulu, disiapkan data centernya gitu. Biasanya ada proses di belakang yang sebelum developing dari suatu sistem itu dimulai gitu. Nah, ini mungkin juga membuat ready to market-nya menjadi lebih cepat gitu. Nah, ini yang kenapa sih gitu kan mungkin menjadi penting. Ya kita tahu mungkin kalau enterprise market gitu ya, pada saat create suatu terobosan gitu ya. Ya mereka kan juga berkompetisi dengan apa yang ada di marketnya. Biasanya kita melihat contohnya suatu bank ini menjadi sangat kuat karena dia pionir yang membuat mesin ATM ada di mana-mana gitu. Kita bisa lihat sampai sekarang ya mereka sangat strong gitu. Karena kenapa? Dia pionirnya. Ya mungkin juga sama di beberapa industri ini juga, siapa yang menjadi pionir memulai, itu kan yang akan diingat biasanya oleh market. Karena, wah dia udah duluan nih gitu ya. Biasanya followernya kemudian harus mungkin lebih kreatif lagi gitu kan. Karena ya di situ competition-nya gitu kan. Ya, jadi memang itu yang kayak lagi kita lihat gitu kan di market, kejadian semua melihat bahwa potensi dari AI atau generative AI gitu kan ini sangat besar gitu ya dalam dalam kehidupan kita ke depan gitu, sehingga everyone ya lagi coba-coba gitu ya buat memulai. Tapi saya yakin ya mungkin kita ini juga lagi di fase awalnya. Karena kalau dari third party bilang, ada yang bilang di sampai 2030 itu potensi marketnya sampai $1.000 miliar. 1.000 miliar. Ada yang bilang 200.000. Ya ini berbagai macam riset ya mungkin riset, melihat potensi market. Jadi kita bisa lihat bahwa ya memang ya it's true gitu ya, bahwa AI, generative AI ini potensi marketnya dari hari ke hari juga semakin besar pasti gitu. Menarik sih Pak, itu maksudnya dari penjelasan Bapak tuh saya jadi banyak, sebenarnya jadi kayak berefleksi gitu, maksudnya dengan contoh balik lagi ke sebelumnya perkembangan internet, terus balik lagi itu juga berkembang, makanya AI dari zaman sekarang dulu sama sekarang tuh berbeda. Kenapa istilahnya kayak sekarang itu infrastruktur udah siap, udah ready, mau pakai apapun udah mereka siap, connectivity juga mau ngomongin misalkan dari sisi jaringan, kita udah punya 5G, bahkan ada berita di negara China sudah 10G gitu, udah nggak kebayang gitu speednya cepat apa. Itu kan pastinya membuat AI itu akan terus berkembang sangat pesat. Nah, balik ke belakang, yang paling sederhana ya timbang baliknya adalah keamanan pasti. Kita ngomongin AI, ya udah pasti kan orang akan takut dengan sisi keamanan. Contoh sederhana dari sisi menggunakan AI, contoh dengan ya mungkin bukan dengan data. Contoh penggunaan Gen AI, ya kan
kemarin kita melihat dengan misalkan bisa palsuin ini itu gitu kan. Itu kan berarti kan ada dari sisi bukan cyber attack juga sih, tapi lebih ke keamanannya gitu. Bagaimana AI itu bisa digunakan untuk kejahatan. Nah, itu apakah itu memang pasti akan terjadi? Balik lagi kita as human-nya atau gimana, Pak? Jadi kalau mungkin lihat dari sisi security ya, kebetulan saya punya background cukup lama di dunia security gitu ya, mungkin juga ada pengalaman di dunia infrastruktur gitu ya. Jadi ya kita tahu memang segala sesuatu yang di-create sama human gitu ya, sistem itu ya pasti akan ada celahnya gitu, akan ada malfunction-nya gitu. Nah, malfunction ini mungkin macam-macam, ada dari si sistem sendiri atau yang diakibatkan atau dibikin sama si sistem, gitu ya. Kita mungkin ada dua gitu ya. Nah, kalau tadi mungkin dari Jeffrey bilang bahwa wah ini takutnya banyak sekali dibikin kejahatan. Kita memang udah melihat. Biasanya satu disebabkan mungkin kalau yang rame orang bilang deepfake gitu ya, di mana mereka bisa create suatu gitu kan yang kayaknya Mas Jeffrey nih fotonya saya ambil terus saya create something gitu kan. Wah ini kan kemudian saking sistem ini mungkin udah cukup mature gitu, cukup halus gitu ya apa yang mereka bisa create. Sehingga kita agak kesusahan membedakan ini bener Jeffrey yang di-create sama Jeffrey yang aslinya ini yang mana gitu. Kita agak kesulitan gitu ya karena pasti ini adalah malfunction gitu kan, risk dari si teknologi ini gitu kan. Nah, itu mungkin dari sisi konten yang mungkin mereka create. Nah, di situ gimana caranya kita bisa melindungi ya ini foto Mas Jeffrey ini sebagai objek yang mungkin tidak bisa disalahgunakan oleh orang lain gitu. Tapi memang hari ini karena saking cepatnya dunia gitu, saking cepatnya tadi mungkin connectivity yang makin kenceng gitu ya. Ya resiko itu juga datang semakin cepat dan semakin besar impact-nya gitu ya. Jadi ya ini mungkin terkait dengan ya di mana ada opportunity baru biasanya datang juga resiko baru gitu. Jadi ini yang ya di mana-mana mungkin kejadian ya gitu ya. Jadi selalu ada opportunity dan risk gitu kan. Nah, selain itu pun di generative AI ini ada mungkin suatu permasalahan karena kan mereka ini juga sebenarnya sistem ini dilatih gitu, dilatih buat di-train kita kasih dokumen, data gitu ya, kita feeding data gitu dan cara melatihnya juga ada berbagai macam cara gitu ya. Nah, biasanya dari data yang mungkin dikasih, mungkin datanya kurang clear atau pemahaman dari si AI ini terhadap data yang di-feeding ini kurang baik, sehingga data rekomendasi yang mereka kasih sifatnya bias. Gitu karena jadi bias itu bener enggak gitu, salah juga enggak. Jadinya agak abu-abu. Nah, abu-abu ini kan yang mungkin bisa menjadi problem. Orang ngomong katanya dari hasil generative AI bilangnya begini nih gitu kan. Nah, terus kan bener atau enggak gitu. Jadinya itu bisa jadi perdebatan gitu ya. Karena orang aja bisa bias, apalagi sistem gitu ya. Ini ada mungkin resiko yang terbesar yang ada terhadap yang disebabkan oleh mungkin sistem ini. Gitu. Nah, berarti kan kalau kayak begitu, relate nggak sih dengan berarti kita harus menjaga dengan istilahnya kita tidak zero trust lah, bahasa kerennya zero trust. Maksudnya intinya kita tidak berarti apapun yang di-generate di dunia digital sekarang, berarti sebenarnya kita harus melakukan cross check kembali dong untuk apapun yang di-generate. Betul. Jadi mungkin kalau secara public user setiap mungkin kita ada menanyakan sesuatu atau mendapat sesuatu konten gitu ya dari yang di-generate gitu oleh sistem ini, ya mungkin kita juga harus memperhatikan ini sumbernya dari mana. Gitu source-nya. Kan? Source-nya karena kalau source-nya itu yang tercemar atau kurang baik, ya biasanya yang di-generate-nya akan kurang baik juga. Nah, di sini mungkin kalau saya bilang menjadi challenge dari teman-teman mungkin enterprise gitu ya, pada saat mungkin mau create suatu sistem si generative AI ini. Karena mereka harus mempersiapkan data-data yang clean gitu, data-data yang tidak membuat kemudian menjadi ambigu atau bias tadi gitu, karena
Ya mungkin tadi kalau saya tanya orang pengen anytime nanya kira-kira kalau saya mau ngajuin KPR berapa yang saya bisa dapetin, berapa lama simulasi atau seperti apa. Tapi ternyata rumusnya mungkin ada yang berbeda-beda. Itu kan akan membuat sistem juga akan bingung. Nah, pada saat dia mengenerate sesuatu, hasilnya juga akan bias. Oh iya, benar. Gitu. Jadi itu yang harus mungkin dipertajam, itu yang harus divalidasi dulu pada saat kita melatih si large language model ini dengan data-data yang clean, gitu, data-data yang. Nah, kalau ngomongin tentang data, kan datanya harus clean ya. Itu apakah juga datanya butuh real time sebenarnya? Itu kan balik lagi ke istilahnya kalau zaman sekarang kan ada ngomong data streaming lah ya kan, berarti data penting untuk AI supaya berkembang. Nah, itu dari sisi ya mungkin orang kan juga mikir oh ya udah gitu data clean. Apakah data clean itu artinya ya data lama mereka harus cek lagi atau ya udah tinggal feeding dengan data streaming yang ada gitu. Sebenarnya mungkin tergantung dari solusi yang mereka bangun. Ya. Ada beberapa mungkin solusi yang membutuhkan data real time. Ada juga yang beberapa solusi yang mereka create ya tidak butuh data real time tapi butuh mungkin data itu sebagai guidance saat mereka meng-create sesuatu gitu ya. Jadi contohnya kalau yang real time yang dibutuhin apa sih mungkin sistem AI yang butuh datanya real time. Biasanya mungkin kalau kita ngomong hari ini contohnya mungkin bisa ngomong tentang kayak security. Banyak sekali mungkin sistem AI dibangun untuk memperkuat benteng pertahanan IT security gitu ya. Yeah. Itu dibutuhkan data real time untuk supaya sistem security-nya mereka ini juga merespon secara cepat gitu ya. Kenapa? Ya karena serangannya itu juga real time gitu kan. Kan nggak mungkin dia membangun suatu sistem merespon sesuatu gitu ya secara automation dengan data yang mungkin sudah 1 bulan lalu gitu kan. Pasti tidak bisa gitu kan. Tapi dia gimana caranya mendapat data feeding dari berbagai macam mereka punya sensor gitu ya mungkin. Kalau di IT security misalnya contohnya dari endpoint-nya, dari firewall-nya, dari mungkin switch-nya gitu ya. Itu mereka dapat anomali-anomalinya, mereka bisa nge-create merespon gitu ya, karena membandingkan dengan data yang behavior selama ini gitu ya, dan mereka merespon. Gitu. Jadi di situ pasti dibutuhkan solusi yang real time. Nah, di mana sebenarnya kalau menurut saya dulu hal ini dilakuin sama siapa? Pasti dilakuinnya sama orang gitu. Betul, ya. Bisa kebayang gitu, ada satu orang expert mungkin di firewall, security untuk firewall, satu orang expert untuk endpoint, satu firewall mungkin buat infrastrukturnya gitu, buat servernya atau apa. Mereka mesti nganalisa satu persatu gitu ya, mungkin anomali serangan. Hari ini pasti susah kalau mereka lagi mencoba gitu menganalisa, mengeliminasi gitu kan. Iya, mereka telat merespon, berarti serangannya udah masuk. Betul, ya. Gitu. Sehingga kenapa hal ini banyak untuk IT security gitu ya, AI menjadi suatu terobosan. Karena kenapa? Ternyata yang nyerangnya juga, hackernya juga gitu kan, banyak menggunakan AI gitu. Sehingga dari tim IT security gitu ya, dari end customer ya harus mau nggak mau menggunakan AI juga, karena kalau nggak speed-nya, scalability-nya pasti akan susah untuk bisa dikejar gitu ya, seperti itu. Berarti AI harus dilawan dengan AI gitu, kasarnya gitu ya. AI, jadi sistem dilawan dengan sistem juga. Sistem gitu juga. Ya. Jadi karena ya kejar-kejaran pasti gitu ya, antara yang penjahatnya dengan yang baiknya ya gitu ya. Berarti itu sebenarnya penerapannya banyak dong Pak, bisa dilakukan. Tadi kan Bapak cerita data streaming gitu. Kira-kira penerapannya tuh yang sekarang tuh, yang paling duluan nggak sih? Kan nggak mungkin dong, atau semua sektor tuh lagi berlomba, atau mungkin ada sektor yang dominan untuk mengadopsi AI lebih cepat dibandingkan sektor yang lainnya gitu. Kalau kita lihat mungkin gitu ya, dari sisi sektor yang mungkin akan lebih cepat merespon, mungkin dari sisi pengembangan AI gitu, gimana cara mereka secure. Biasanya menurut saya pasti industri yang cukup ada regulasinya. Oh, yang gitu ada ya. High regulated. Ada regulatednya. Yeah. Mungkin di negara kita kan juga udah ada misalnya UU tentang PDP gitu. Betul. Ya.
Mungkin keterkaitannya adalah ya PDP itu kan banyak yang ngomong harus melindungi data milik data penting milik orang gitu ya. Mungkin sebutnya ada PII gitu ya. Nah, siapa yang data-data yang institusi gitu ya atau mungkin industri yang punya banyak data tentang si yang PII ini? Biasanya kalau menurut saya pasti FSI gitu ya. Karena kan financial sector. Betul, kayak kita tadi mungkin duit tabungannya kita gitu ya, investasi kita itu adanya di industri ini. Dan industri ini menurut saya udah cukup tertata, cukup rapih gitu ya, bahwa ada aturannya gitu, ada aturan Bank Indonesia, ada aturan OJK-nya gitu, tambahin sekarang ada UU PDP. Saya rasa mungkin industri ini yang pasti akan paling cepat mengadopsi gitu kan suatu teknologi baru gitu kan, dan gimana caranya mungkin data mereka ini juga aman gitu ya. Karena bisa dibayangin gitu ya, sebelum ada mungkin generatif AI aja gitu ya. Ya kita juga udah banyak nih ngedenger ada kebocoran data, ada ini itu gitu kan. Nah, begitu dibuka satu channel baru nih gitu ya buat berinteraksi ke customer atau pengguna, ya bisa jadi dari generatif AI ini menjadi celah untuk adanya expose data-data yang mungkin sifatnya tidak boleh terpublish gitu kan. Nah, disitulah pentingnya keamanan data gitu. Nah, kita udah bahas banyak nih, Pak. Mungkin sedikit, Pak, biar kita agak peregangan-peregangan, Pak. Kita main game dulu lah, Pak. Boleh. Ini, Pak. Gampang kok, Pak. Kita cuma true all false. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak tinggal jawab ini true or false. Nih, Pak, pertanyaannya, Pak. Kalau sudah memakai AI, bisnis tidak perlu lagi mengupdate sistem keamanan. True or false? False. Oh, saya pengen nanya sih, cuman ntar aja ya, Pak. Nomor 2, pertanyaan kedua. Zero Trust Arsitektur, kita itu udah bahas ya, ada Zero Trust. Nah, dapat membantu mengurangi risiko kebocoran data dalam AI. True. Oke. Nah, ini yang terakhir. Hybrid Cloud bisa meningkatkan scalability dan keamanan di AI. True. Nah, sebenarnya saya lagi pertanyaan tuh yang nomor 2 sih, Pak. Zero Trust itu dapat membantu mengurangi resiko kebocoran data. Itu sangat membantu ya, Pak? Betul, karena Zero Trust itu kan mungkin secara pemahaman adalah tidak percaya sama apapun gitu ya. Jadi dengan konsep itu pasti kesadaran tentang security menjadi lebih tinggi. Gitu kan. Jadi cara approach orang membangun sistem dalam beroperasional, yaitu pasti akan menjadi lebih hati-hati ya, gitu ya, lebih terawasi, terbatasi gitu. Itu adalah mungkin konsep dari si Zero Trust ini. Gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana ya untuk membuat, karena saya lagi kebayang tuh jadi Zero Trust itu bukan di sisi teknologinya, tapi di sisi people-nya. Bagaimana supaya people-nya itu terbiasa, atau bahasa keren apa ya? Misalnya jadi kayak menyerap gitu loh, bahwa kita ya harus menyiapkan melakukan ini gitu, Zero Trust gitu. Tapi tidak, istilahnya tidak lebay ya, Pak. Kan kadang jadi kalau lebay kan jadinya wah, nggak percayaan nih. Jadi mungkin berhubungan ya, biasanya dalam kita membangun suatu sistem itu berhubungannya dengan teknologi, dengan people gitu. Karena ya people ini ya orang yang akan menggunakan gitu kan, atau orang yang mengoperasinya gitu ya. Nah, terkait dengan mungkin AI gitu ya, mungkin lebih deepnya, lebih fokusnya, karena ini sifatnya baru, saya rasa sebenarnya banyak sekali celah gitu ya, celah dari sisi security atau dari sisi knowledge yang mungkin sebenarnya sebaiknya itu harusnya ada edukasi gitu. Edukasi terkait dengan AI, generatif AI gitu. Ini sih apa benefitnya, apa itu resikonya gitu, sehingga pada saat orang mempergunakan mereka bisa lebih hati-hati gitu kan, bahwa karena kalau enggak ada resiko gitu kan, ada resiko di sana gitu. Jadi apakah perlu kalau perlu ada khusus ya, edukasi khusus tentang pemakaian AI itu sendiri ya? Iya, karena kayak kita ngomong orang menggunakan teknologi internet gitu ya, mungkin banyak sekali ya sebenarnya orang taunya kan internet itu kita bisa mengakses data dengan cepat gitu ya, buka suatu website, buka suatu aplikasi. Tapi kan nyatanya di lapangannya gitu ya, banyak sekali
website-website yang mungkin ternyata menaruh virus gitu yang ada bisa menyebabkan security risk terhadap orang tersebut atau mungkin organisasi tempat mereka bekerja. Gitu. Sama AI ini juga saya rasa akan menjadi seperti itu. Contohnya pada saat kita menggunakan AI, mungkin kita ada upload nih dokumen kita punya company yang sifatnya mungkin konfidensial. Di-upload, nah itu kan berarti datanya bisa jadi ada yang bocor. Yang seharusnya mungkin orang lain tidak boleh tahu gitu. Nah, gimana tuh juga cara mengedukasi itu? Gimana cara mengamankan itu? Gitu ya. Mungkin itu harus ada edukasi terhadap si orang-orang yang menggunakan ini. Gitu kan. Karena apakah dengan AI kita boleh semua yang kita punya ya udah kita kasih aja gitu kan, kita upload aja gitu. Saya rasa kan enggak, karena bisa kebayang gitu kan kalau kita ada upload satu dokumen yang sifatnya mungkin sangat konfidensial. Ya, resikonya kalau data itu mungkin bocor gitu kan, ya kompetitor kita atau someone else ya bisa menggunakan data itu buat mengambil secretnya gitu ya, dari apa yang mungkin data atau riset yang kita lakuin gitu. Ya sih, itu penting sih kayaknya. Itu sebenarnya juga lanjutan dari edukasi yang istilahnya, makanya kan ada edukasi internet baik ya istilahnya gitu. Makanya di AI juga harus ada edukasinya lagi gitu, apalagi semua teknologi lebih cepat. Khususnya nggak mengkotak-kotakan juga sih sebenarnya, orang yang ngerti IT pun juga kadang perlu diedukasi lagi. Betul. Gitu. Betul. Oke, thank you Pak Ki ini untuk waktunya. Mungkin Jeffrey. Pertanyaan terakhir deh Pak. Oke. Karena Bapak seru banget nih pertanyaan. Mungkin ini pertanyaannya lebih ke untuk insight sih buat teman-teman Vitizen gitu kan. Nah ini kan pasti mereka lagi ada yang develop AI gitu. Mereka juga ada yang masih wait and see gitu. Mereka ada yang mungkin wait and see takut dari sisi keamanannya gitu, dan juga melihat apakah tren ini beneran tren atau cuman istilah bahasa generasi sekarang tuh FOMO gitu kan, apakah ini FOMO doang gitu. Nah mungkin dari Pak Rizky yang udah banyak sekali keliling dengan banyak customer gitu, bisa ngasih insight apa sih yang bisa mungkin dilakukan gitu untuk teman Vitizen tuh untuk cross check lagi gitu, untuk mereka mempersiapkan membangun AI gitu. Apa sih kira-kira yang mereka perlu siapkan gitu sih Pak? Yang pasti ya mungkin ya berhubungan satu sama infrastrukturnya gitu, karena mau dibangun sistem AI ini mau taruhnya di mana gitu. Mungkin tadi ada yang bilang ya secara sistem bisa dibangun di on-premise, bisa juga dibangun di cloud base gitu ya. Atau mungkin ada juga yang beberapa melakukannya hybrid gitu ya. Beberapa data yang mungkin sifatnya dianggap sangat tinggi, sangat privasinya tinggi gitu atau penting, mereka taruhnya di on-prem. Mungkin beberapa data yang sifatnya boleh diakses publik, mereka taruh mungkin di cloud gitu. Jadi mereka pilih nih gitu, mana data-data yang mereka mau gunakan dalam membangun sistem ini gitu ya. Nah, terus berikutnya lagi gitu kan, mereka juga harus melakukan bahwa yang mengakses ini akan siapa datanya gitu, bahwa ini apakah publik, apa mungkin kayak internal gitu ya, mungkin kayak buat di kita sendiri gitu ya, di Virtus kita juga lagi ada gitu inisiatif membangun generative AI untuk membantu teman-teman internal employee kita gitu ya, supaya bisa lebih agile, ngikutin perkembangan gitu, tahu apa yang hype di market gitu. Jadi di situ saya rasa banyak sekali custom atau tailor yang harus dilakuin oleh masing-masing si entity yang mau membangunnya ini. Tujuannya apa, datanya dipilih mana aja, yang boleh mengakses siapa, yang nggak boleh mengakses siapa gitu ya. Istilahnya flow keamanannya. Betul. Jadi itu yang mungkin harus dipersiapkan gitu ya. Dan yang pasti tadi tujuannya jangan sampai apa yang kita bangun ini juga sifatnya menjadi resiko malahan gitu, malah menjadi bias. Kalau kita bikinnya pengennya cepat, pengennya keren, tapi ternyata AI atau generative AI yang dibangunnya ini sifatnya menjadi banyak biasnya gitu. Jadi saya rasa itu yang perlu dipersiapkan ya, mungkin bisa juga dibantu oleh third party ya, mungkin ada konsultan yang bermain di area ini gitu ya, buat mungkin dari data security-nya mereka, dari konsultan infrastruktur mereka, atau mungkin sampai di level developer atau mungkin large language model yang mau digunakan.
Nah, kebetulan di Virtus kita ya mungkin ada beberapa bisa melengkapi kebutuhan untuk konsultasi ini juga sih. Gitu. Oke, siap. Thank you banget waktunya Jeffrey. Pak Rizky di tengah kesibukannya untuk kita ngobrol-ngobrol tentang AI. Thank you. Nah, buat teman-teman Vitizen yang ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang AI infrastructure, security, dan juga data streaming, nah, teman-teman bisa hadir di event kita, Virtus Showcase, yang akan diadakan di 3 kota, di Jakarta, Semarang, dan juga Surabaya. Teman-teman bisa melihat detailnya di website di bawah ini untuk melihat update tentang event tersebut. Oke, sekali lagi, thank you teman-teman yang sudah mendengarkan Virtus Talk kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan komen. Bisa teman-teman kasih komen untuk topik-topik apa yang akan kita bahas berikutnya. Dan jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka untuk video ini. Thank you sekali lagi and see you, Vitizen!